warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salam serta salawat tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meletakkan sendi-sendi dasar agama Islam ke permukaan bumi ini. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMA Negeri 62, Bapak Erwin Wijaya SPD MPD. Yang terhormat Ibu Pemateri Ibu Sahrani SPD MM. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 6 Goa. Marilah kita membuka kegiatan pengimbasan budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Senin 9 Januari 2023 dengan mengucapkan basmalah. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala UPT SMA Negeri 6 Goa, Bapak Erwin Wijaya SPD MPD. Kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bersama-sama hadir dalam kegiatan pengimbasan budaya positif yang dilaksanakan oleh salah satu calon guru penggerak yaitu Ibu Sahrani SPD MM. Salam dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Bapak Ibu guru yang saya hormati, wabil khusus kepada Ibu Sahrani. Alhamdulillah tahapan pengimbasan sudah sampai di sekolah kita ini, dan tahap ini insya Allah nanti akan menambah wawasan kita terkait bagaimana sebenarnya budaya positif harus dilakukan di sekolah. Bahwasanya sekolah harus menciptakan situasi yang betul-betul positif untuk anak-anak kita, termasuk keamanan sekolah, termasuk budaya-budaya atau keyakinan-keyakinan yang sifatnya mengarah ke karakter baik anak-anak kita. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Ibu Sahrani. Baik, itulah tadi sambutan dari Bapak Kepala UPT SMA Negeri 6 Goa. Selanjutnya, pemaparan materi oleh Ibu Sahrani SPD MM. Kami persilakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Goa, Bapak Erwin Wijaya SPD MPD. Yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita sempat berkumpul di tempat ini di ruang guru untuk mengikuti kegiatan pengimbasan aksi nyata budaya positif. Jadi budaya positif, saya Sahrani SPD MM sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Goa. Kemudian pengajar praktik saya Suraini SPD. Kemudian fasilitator Detrandus Anwar MPD. Materi budaya positif terdiri dari 6, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi. 5, positif kontrol. Kemudian yang keenam, restitusi segitiga
restitusi yang positif. Bapak Ibu bisa lihat ada pertanyaan di sini, bisa ditanggapi. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari yang ketiga ini, apakah Bapak Ibu sepakat? Yang pertama, yang kedua, dengan yang ketiga. Ya. Jadi kalau waktu kami menerima materi, rata-rata kami dari peserta menganggap tidak. Hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Jadi nanti kita lihat ke depannya kenapa jawabannya tidak. Kalau kami yang tidak pernah belum pernah masih mendengar hukuman Ada yang bisa mendisiplinkan anak. Kalau saya, ada yang bisa mendisiplinkan anak. Ada beberapa. ya. Terima kasih Ibu. Dapat meningkatkan disiplin anak. Ini waktu kami terima materi, ada yang menjawab ya, ada yang menjawab tidak. Ya, yang di sini. Artinya kalau cuma membersihkan halaman sekolah saja, tidak sampai yang lainnya, itu masih mendisiplinkan anak. Jadi terbatas ya, jangan sampai anak karena terlalu luas halaman sampai bisa sakit misalkan. Itu. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini juga ada dua jawaban, bisa ya, bisa tidak. Jadi ada yang menjawab tidak. Jadi mungkin juga tergantung dari umurnya. Kalau yang tingkat mulai dari PAUD sampai SD itu bisa meningkatkan motivasi. Karena memang karakternya anak masih seperti itu, ingin dipuji, ingin dihargai, diapresiasi. Tapi kalau sudah masuk tingkat SMA itu punya dorongan intrinsik namanya. Dia punya dorongan intrinsik tersendiri. Diberikan penghargaan paling cuma 2 hari selesai. Seperti itu. Kita lanjut. Ini pengertian dari budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sini berpihak pada murid. Kemudian budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selain itu, budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai perwujudan dari proses memerdekakan dirinya sehingga menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini intinya. Lanjut, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang disebut dengan perubahan paradigma. Bisa kita bermain sebentar Bapak Ibu. Jadi dengan di sampingnya ada yang bertindak menuliskan apa kira-kira yang begitu berharga, kemudian dikepalkan, masukkan, digenggam. Kemudian yang di sampingnya berusaha untuk membuka. Bisa? Jadi ambil secari kertas, baru kita. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nggak bisa ditanggapi. Ya Pak? Bisa Pak? Bagaimana Pak? Tidak bisa ya. Masa mau dipaksa, mau dirayu-rayu saja. Ya. Jadi ini dari sifatnya kalau supaya kita dipaksa ini mungkin tidak kita juga ditangani semakin kita juga karena
Sifatnya seseorang itu alaminya itu tidak mau dipaksa. Ya, ya. Tidak mau dipaksa, tidak ada paksa. Ya. Ya mungkin itu karena saya dipaksa jadi saya marah. Iya Pak. Pasangannya Pak, bagaimana tanggapannya? Saya melihat PP-nya Bapak ini tidak bisa dirayu, terus dipaksa. Menurut pengamatan saya itu, saya melihat Bapak ini kayaknya tidak bisa dirayu, mesti dipaksa Pak. Mesti dipaksa baru bisa dia bukan ini kayak gini saya. Ternyata walaupun saya paksa kayaknya dia tidak juga ini genggamannya. Jadi saya masih sementara berpikir dengan jalan apa yang saya harus bisa membuka genggamannya. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Terima kasih banyak atas tanggapannya Bapak Ibu. Jadi hampir sama semua penilaian kita. Pada saat kita menggenggam sesuatu, bahwasanya itu sangat berharga, walaupun dengan bujukan, rayuan atau pengancaman kita tidak akan buka tanpa kekerasan. Ingat ini, tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi dia sendiri harus memahami dirinya. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi, disiplin positif membuat anak mengerti bahwa ketika ia merapikan kamar tidurnya misalkan, maka ia akan merasa nyaman. Bukan karena akan dihukum oleh mamanya atau ibunya jika tidak melakukannya, atau karena ini mendapatkan pujian dari orang tuanya. Ya, silakan. Kalau saya lihat teori ini amat sangat bagus sekali, tetapi penerapannya saya ragu sekali dengan diri saya. Kenapa? Saya ingin bertanya, bagaimana Bu itu merubah dalam memori kita, bagaimana kita merubah itu kalau kita sudah tertanam di hati kita bahwa anak itu kalau saya tidak kasih begini, tidak kasih dengan kasar, maka dia tidak akan berubah. Itu sudah ada memang artinya sejarah atau track record dari anak-anak itu sudah tertanam di kepala kita bahwa ini anak mesti dikasari, baru saya ini yang penting dan yang harus saya tahu bagaimana caranya ini untuk merubah ini dari dalam diri kita. Saya kira demikian. Ya, makasih Bu. Jadi yang seperti ini kalau dalam guru penggerak ada istilahnya kolaborasi. Jadi kita harus berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya, dengan teman siswa itu sendiri untuk melihat apa kira-kira kebutuhan anak itu yang tidak terpenuhi. Jadi ada nanti kita sebentar Bu, ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar apa kira-kira di situ yang tidak terpenuhi oleh anak itu? Itu yang kita mau lihat. Di situ misalkan ada sebentar ada kurang kasih sayang. Nah itu dimulai dari rumahnya. Jadi ada kurang kasih sayang. Ada lagi setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 84. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi motivasi dari dalam akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan.
Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi saya kira Bapak Ibu sudah menilai di rapor baru-baru ini, di rapor SP, rapor sekolah bergerak, ada penilaian karakter yang profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 nilai, ya, 6 nilai. Jadi yang pertama di situ beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, jadi ini budaya positif itu terdiri dari teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Nah, kita lihat apa itu teori motivasi perilaku manusia. Ada yang bisa Bapak Ibu? Apa itu teori motivasi perilaku manusia? Teori motivasi perilaku manusia. Jadi sebenarnya gambarannya tadi saya sudah jelaskan kenapa orang mau berbuat begini. Itu maksudnya apa motivasinya? Kalau yang nomor 1 dia berbicara teladan mungkin. Ada keteladanan? Ya. Lain apa lagi motivasinya? Kenapa berbuat seperti itu? Kenapa perilaku kita seperti itu? Iqbal mungkin? Faktor kebutuhan. Ya. Jadi sebentar kita lihat menurut ahli. Kemudian apa itu hukuman dan penghargaan? Ya, jadi kalau salah mungkin katanya dihukum, kalau dia berprestasi diberikan penghargaan. Kita, siswa kita masih menggunakan ini. Yang dua, bukan karena kesadarannya, bukan karena memang ingin mengetahui ilmu tersebut, bukan karena ingin memperbarui pengetahuannya, tapi semata-mata karena ingin mendapatkan nilai. Masih seperti itu. Jadi ini yang ingin kita rubah Bapak Ibu. Paradigma seperti ini. Budaya-budaya positif ini yang ingin kita tumbuhkan supaya jangan lagi perilaku kita karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi ada istilahnya orang dewasa bisa memaksa yang lebih muda dari dia. Karena saya senior, ini juniorku harus begini, harus mengikuti saya. Itu tidak boleh lagi. Jadi kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, atau memberikan penghargaan bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, jadi secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi kalau misalkan dia sudah tekun belajar, itu sudah penghargaan buat dirinya. Dia sudah rajin belajar, ini saya harus belajar, ini harganya saya ini. Jadi bukan karena dipuji, bukan karena diberikan hadiah misalkan. Ya, kemudian restitusi. Restitusi adalah proses sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi gunakan segitiga restitusi, sehingga anak itu merasa tidak dihakimi dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi dia yang mencari sendiri bagaimana penyelesaian masalahnya, sehingga anak tidak merasa dihakimi. Nah, itu penerapan segitiga restitusi. Sebentar kita lihat bagaimana. Nah, ini keyakinan kelas. Jadi keyakinan. Adakah Bapak Ibu yang bisa menjelaskan apa
perbedaan antara peraturan dengan keyakinan? Keyakinan jauh lebih dipercayai. Ya, Pak Faisal. Menurut saya, Bapak Ibu, antara keyakinan dan peraturan yang jauh dan lebih bisa membuat orang menjalankan dengan baik ketika dia sudah yakin, tanpa harus ada aturan. Aturan pun kalau ada tanpa adanya keyakinan tidak akan jalan. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih jawabannya, tanggapannya Pak Faisal. Jadi saya kira itu benar sekali. Jadi walaupun kita buat peraturan, tetapi karena kita tidak yakini maka tetap ada pelanggaran. Jadi lebih baik buat kesepakatan dulu, kesepakatan yang kita diyakini bersama, baru ditetapkan sebagai keyakinan. Jadi kalau buat peraturan, biasanya anak-anak kalau tidak yakin dengan peraturan itu tetap dilanggar. Jadi tidak efektif. Nah, ini yang tadi yang saya maksud Ibu Susela. Pada saat anak-anak ada yang nakal, kemudian kita tangani, sudah ditangani masih begitu lagi, sehingga kita sudah cap, oh anak itu memang begitu, harus dikerasi. Ini ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dia merasa, saya misalkan berbuat seperti ini tidak ada yang, karena saya sudah dicap nakal. Nah, sehingga tetap begitu karena dia sudah dicap. Kemudian ada kebutuhan dasarnya kesenangan. Jadi ada kesenangan. Jadi ada senang. Jadi seorang guru harus menciptakan rasa nyaman sehingga anak-anak merasa senang di kelasnya. Tidak sebentar-sebentar minta izin keluar. Nah, kemudian ada penguasaan. Pada saat dirinya merasa tidak berkuasa, maka dia akan mengganggu temannya yang lain. Nah, kemudian kebebasan. Dia munculkan kebebasannya. Jadi mungkin itu anak, kenapa dia suka keluar, karena dia mau bebas. Nah, carikan yang positif dari kesemua itu. Penguasaan, kesenangan, kebebasan. Iya. Jadi dari keempat itu, inilah untuk kebutuhannya bertahan hidup. Susela segitiga restitusi. Yang pertama itu pada saat ada masalah, menstabilkan identitas. Jadi apa yang dilakukan di situ pada saat kita menstabilkan identitasnya? Jadi tanyakan dulu keyakinan apa yang kamu langgar, misalkan pada saat sering terlambat, kebutuhan dasar kamu yang tidak terpenuhi. Kemudian ya, misalkan di keyakinan kelas sudah tertulis di situ datang tepat waktu, berarti itu yang dia langgar. Jadi ada keyakinan kelas yang dia langgar. Kemudian validasi tindakan yang salah. Bukan kita yang menghakimi. Kamu harus datang jam 7.30. Tidak ada alasan, pokoknya datang di situ. Ya, tidak ada alasannya. Pokoknya saya mau kamu datang di sini 7.30. Seperti itu. Jadi bukan yang seperti itu yang diinginkan oleh segitiga restitusi. Nanti kita lihat videonya. Kemudian ini yang 5 posisi kontrol. Kita lihat di sini Ibu, Bapak, ada 5 posisi kontrol pada saat kita menangani anak. Yang pertama itu sebagai pemberi hukuman. Ada anak bersalah langsung dihukum. Kemudian kedua, pembuat merasa bersalah. Ada kalanya anak-anak pada saat bersalah
apa membuat mereka merasa bersalah. Itu gurunya, jadi kenapa kau suka begitu? Kalau misalkan kau begitu, saya nanti yang dimarahi kepala sekolah. Kamu mau saya dimarahi terus sama kepala sekolah gara-gara kamu yang terlambat? Nah itu. Jadi anak-anak dibuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Jadi kalau posisi teman, misalkan ada yang terlambat di sini, itu aku posisi selalu terlambat. Nah, seperti itu, jadi menganggap sebagai teman. Nah, kemudian pemantau. Kalau pemantau ini kita memantau terus anak-anak. Misalkan ada yang datang terlambat, berapa menit terlambatnya? 30 menit. Berarti tinggal nanti di kelas selama 30 menit mengerjakan keterlambatan, membayar keterlambatan. Itu pemantau. Kemudian terakhir adalah posisi manajer. Nah, seperti yang kami sudah laksanakan dengan Ibu Susilawati, itu posisi manajer. Jadi memberikan dengan segitiga restitusi tadi, menerapkan segitiga restitusi. Jadi kita berharap Bapak Ibu pada saat menangani masalah di sekolah, kita berada pada minimal di pemantau atau manajer, tapi berharap ya, kita nonton bersama, kemudian ditanggapi di posisi mana kita biasanya berada. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Ya kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak,
bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Lambat lagi. Oh ya Bu. Habis. Saya lupa bangunkan saya Bu. Menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anaknya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat,
kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan Video pembelajaranku diputar harus. Demikian tadi videonya. Jadi sekarang kita refleksi diri masing-masing. Setelah menonton video di atas, pada saat kita menjadi Amon, berada pada posisi mana? Apakah selalu menjadi penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, atau posisi teman, posisi pemantau, atau sudah menjadi manajer? Ya, jadi kalau ada yang mau menanggapi silakan. Apa pertama yang sudah selesai dulu? Ya, silakan Pak. Baik, saya mungkin sedikit menanggapi ini ya, video tadi. Bahwasanya ini kalau cara kita cara yang digunakan oleh Bapak Ibu sekalian dari video tadi itu hampir semua pernah dilakukan. Makanya kemudian untuk sampai ke mengubah anak-anak ini untuk memotivasi dirinya sendiri atau yang dikenal motivasi intrinsik itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Hampir sebagian besar motivasi yang kita lakukan motivasi ekstrinsik atau yang dilakukan oleh orang luar di luar siswa tersebut, misalnya oleh gurunya. Jadi misalnya hukuman dan lain sebagainya itu kan ekstrinsik, jadi atau keinginan mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya. Itu menghadapi siswa ini sifatnya konsisten. Kita belum pernah apakah misalnya dengan menggunakan posisi manajerial itu apakah ada perubahan atau tidak, itu belum. Cuma kita harus mengambil kesimpulan bahwasanya pada posisi inilah yang lebih baik, di mana kita mengajak anak-anak tersebut untuk kemudian menyadari sendiri apa yang dia lakukan, kemudian mencari solusi apa yang harus dilakukan. Itu yang sebenarnya harus selalu dicoba, ya. Makanya kemudian ketika misalnya anak-anak terlambat harus dihukum dengan misalnya mencabut rumput, belum tentu. Kenapa? Karena itu masih dalam proses hukum. Menggali cara bagaimana yang pertama dulu mengajak berkomunikasi siswa kita kalau menghadapi hal seperti itu, dan yang kedua kalau menghadapi siswa kita yang seperti Naren ini, ya coba kita lakukan yang seperti yang disampaikan tadi di posisi kontrol yang kelima, yaitu yang manajerial. Ya, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Ya, jadi saya kira kita semua sama. Di pertanyaan yang kedua itu, peran Amon seperti apakah yang telah saya lakukan selama ini? Jadi artinya kita sudah pernah berada pada 5 posisi itu. Sudah pernah jadi penghukum, sudah pernah menjadi pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Jadi yang sekarang ini kita harus berusaha untuk berada pada posisi manajer. Jadi menanyakan anak-anak apa alasannya terlambat dan membuat dia percaya diri untuk menjawab apa kira-kira solusinya supaya tidak melakukan kesalahan yang 2 kali. Jadi kesalahan 2 kali. Jadi kemarin dengan Ibu Susela ada siswa yang bernama Malik. Kami sudah lakukan penerapan segitiga restitusi dengan posisi kontrol manajer. Jadi tidak pakai sepatu datang dengan alasan basah. Kemudian ditanya bagaimana solusinya supaya tidak basah lagi kalau musim hujan. Nah, dengan jawaban yang mantap, akan membuka sepatunya kalau ke sekolah, tidak menggunakannya, kemudian menyimpannya ke dalam kantong plastik kresek supaya tidak basah, memasukkannya ke tas, nanti di sekolah baru dipakai. Nah, saya kira itu solusi yang terbaik buat
anak-anak kita supaya tidak ada alasan lagi seperti saya basah sehingga menggunakan sandal di sekolah. Nah, jadi itu satu contoh anak-anak yang sudah cerdas untuk membuat solusi sendiri. Ya. Jadi anak-anak Bu yang tanya kemudian tidak menjawab apa solusinya? Ya, jadi itu tadi kalau dia, jadi kalau misalnya ya betul. Jadi ada anak yang diam, berarti gurunya yang harus kreatif mencari posisi kontrol di mana yang bisa kita cocok masuk. Atas partisipasinya mengikuti penugasan ini. Dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deapati Dolembang dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan refleksi mengenai keyakinan kelas yang telah kami buat bersama Ibu Sahrani. Keyakinan kelas ini berisi tentang kebiasaan-kebiasaan atau budaya positif yang diterapkan oleh setiap warga kelas. Dan yang saya rasakan setelah dibuatnya keyakinan kelas yaitu terciptanya kelas yang nyaman dan penuh dengan kekeluargaan, dan kedepannya melalui penerapan keyakinan kelas ini, saya yakin akan semakin banyak budaya-budaya positif lainnya yang tercipta di sekolah kami. Insya Allah, sekian refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hartini Sitepu, guru mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 12 SMA Negeri 6 Goa, yang mencermati kegiatan Ibu Sahrani selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Banyak hal yang berubah pada siswa, diantaranya siswa menjadi lebih disiplin dan sadar dengan sendirinya akan kewajiban sebagai siswa di kelas maupun di sekolah, serta mereka lebih bertanggung jawab. Hal itu terwujud karena menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati pada saat membuat keyakinan kelas, yang akhirnya bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan. Demikian halnya dengan kami teman-teman sejawat yang juga antusias ingin membuat keyakinan kelas untuk ikut menerapkan budaya positif di sekolah. Guru berada pada posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah maupun pada siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.